Jenengan nek saka critane misal sudut pandang keluarga misal wah Pak Yopi dalam situasi ngene ya tetep kudu mbok gawe. Nganu Mas, nek kuwi alasannya mungkin ora terus nyambut gawe ini ya. Nyambut gawe untuk duit iya, tapi beyond kuwi istilahnya luwih saka kuwi adalah iki kudu ora sing nglakokke iki kudu ngomongke kebenaran yang dihadapi masyarakat Yojo, dan iki mungkin daerah lain iso ora ono lho Mas. Sing warga membantu warga itu mungkin juga apa jenenge ora ono ning daerah lain, onone meneng Yojo, dan terbukti benaran peristiwa di Yogyakarta luwih humanis menurutku, luwih kekeluargaan, dan memang tantangan terbesar untuk di pandemi ini memang ya salah satunya kuwi mau mlebu neng Covid ya, mana sing pergerakan sosial masyarakat kuwi luwih resikonya enggak terlalu besar karena kegiatannya sangat positif. Tapi begitu sing pemakaman Mas, gue memang kalau dari teman-teman kan punya teman ya, teman-teman dari BPBD itu memang sudah bilang, nek gue bar jika gambar tentang pemakaman, ini mending istilah isolasi dhewe. Aja ketemu karo wong, aja berinteraksi karo wong. Ya minimal sedina atau 2 kali 24 jam lah. Nah, makanya itu aku lakukan juga. Jadi keluarga udah tahu resikoku, karena keluarga tahu aku pekerjaannya seperti apa, panggilanku terhadap istilahnya panggilan terhadap film itu seperti apa, keluarga udah tahu. Jadi aku tahu resikonya. Jadi kebiasaan yang aku lakukan begitu setelah pemakaman itu dokumentasi, bikin film, balik adus full, pakaian aku rendam, kan anak istri aku ungsikan ke tempat mertua dulu. Nah aku sendiri di rumah 2 hari 3 hari kayak gitu-gitu, dan puji Tuhan selama kurun waktu itu nggak kena Mas. Alhamdulillah. Terus kalau yang paling berkesan resiko tinggi itu ya itu pas pemakaman. Kalau istilah teman-teman BPBD itu COD, jadi mereka memakamkan. Jadi kalau di Jogja kan memang pemakaman COVID memang ada ya. Kalau dan kembali ke keluarganya, tidak ada terus di karantina. Kalau di wilayah lain ada, Jakarta ada, Surabaya khusus COVID, tapi di Jogja nggak ada, dikembalikan ke masyarakatnya. Nah, masyarakat bingung, makanya perlu BPBD. Waktu itu kita kerjasama dan ada beberapa teman di sana. Resikonya lumayan ya. Sing kagetnya aku ngoyak ambulan Mas. Ternyata ambulan ini buanter banget Mas. Neng kota itu kecepatan 80 km per jam Mas. Jero kota tenan. Buanter tenan. Karena kan ini aku dikabari Mas Latu toh. Mas ada giat sekarang. Langsung karena mereka mau COD. Karena aku juga gambar sing bengi. Sing awan wis tahu, sing bengi langsung mangkat. Kamera mlebu tripod sampai ke Kenari. Juga gambar yang kono mereka kan nganggo kuwi. Hazmat dan sebagainya juga gambar, gawe cerita ning kono wis. Mereka mangkat nih, set, lagi ngepen ngek, kamera taat, set, nyengklak nih motor, set, gitu mau, ambulans, bablas, wah, 1-2 harus. Dengan aku ngerti tujuannya waktu itu neng rumah sakit PKU Muhammadiyah. Kayak dono kok ya, 1 pohon tahu ya Mas, tahu ya kalau ngurup ke kamera ada ini. Wah, berlangsung begitu cepat. Terus yo insting aja Mas, jika gambar iki aku pengen dikoki lho. Ngene iki lho resikone wong sing memakamkan tok lho iki. Iki kok ngene iki lho. Ditahan dulu. Ngarep di mana? Ngarep kanan sini. Akbar. Buat pasangan, kita ada kae. Nah.
awas masih ketanda lu awake lu. Gantian maju iki. Nah. Lu tenang. Ambil nafas ya. Kancane ora kuat. Tenang lho. Nafas itu. Yang post pro, Mas. Ya kan? Yang post pro itu kan data kita itu kan 1,3 tera. Lumayan ya. Wah, banget Mas ya. 1,3 tera dan ini ya tidak semuanya kita yang ngambil gambar, ada yang kita ngambil data CCTV rumah sakit, kita ngambil foto-foto dari teman-teman BPD, kayak gitu. Jadi kita mengelompokkan itu kan angel Mas. Oh, ini durasinya ini iso. Waktu rough cut pertama itu kan meh 70 menit Mas. Tapi gue kabeh ya, sendiri ya 70 menit. Panjang Lumayan gue iso dadi film panjang Mas jane. Terus akhirnya kan tetap karena kita pendanaannya adalah film pendek. Bahwa film pendek itu memang di bawah 30. Akhirnya mentok draft ke-6 kalau nggak salah ya kita waktu draft 6 atau draft 8 itu. Jadi 34 atau 33 menit. Wus, rapat banget. Sambegane sidik tapi tujuan kita memang satu bahwa kita ngomong ke apa yang terjadi di lapangan saat itu, bombong masyarakat ini peristiwa ini dan mungkin anak cucu kita nanti yang akan belajar ini loh biar tahu peristiwa kau ini dan mudah-mudahan pandemi warrior bisa menjadi pelajaran ya. Keluarga aku tak karantina, bojoku covid, kayak gitu jadi anakku baru di swab, baru metu konjomu ayo adus, itu sudah menjadi tradisi ya. Tradisi waktu itu, kemudian ada tradisi baru, sing wes bingung kabeh apa. Tobat. Ya puji Tuhan selama hampir 2 tahun aku malah ra kena 12. Keluarga aku sing kena istriku toh. Aku tuh 11. Nah, ya gue mau SOP tak jalankan tambahan ya adus vitamin jelas pohon rangleh Mas madang vitamin kan gitu-gitu. Dan karo yang lakonnya seneng tak Mas karena gitu ya. Juga gambar ini tantangan ini dan itu kan semua source kamera tak gue Mas. Misalnya di rumah sakit aku di rumah sakit kan ada satu rumah sakit yang kita nggak berizin ya piye iki pakai handphone. Saya orang handphone lah juga gambar. Nah, ngomong ke pendanaan janjian ini dhewe anu ala Mas Seno iku dene. Akeh. Ono apa nang ngene, Mbak Seno. Jadi gini loh Mas Seno, kami kan tadi mengingat-ingat masa di mana 2020 itu kita kira-kira hampir 6 bulan atau 5 bulan itu kan jobless, malah kena musibah. Iya, saya jadi tukang antar kremes makanan. Ini ra ngomong-ngomong. Udah tabungan entek. Nah, itu kan terus kok iso ono pandemi warrior itu loh. Oh, iya, itu panjang itu. Iya. Itu banyak sisinya itu pertama dari Dinas Kebudayaan itu punya program untuk para seniman. Pakai nomor induk, namanya nomor induk kesenian itu tuh bisa menukar karyanya sebagai pengganti penghasilan sementara untuk selama masa pandemi. Sayangnya teman-teman film nggak punya. Iya. Karena emang nggak tahu. Nomor induk seniman tidak ada ya kita. Terus Ya. akhirnya inisiatif kita dari Paguyuban Filmmaker waktu itu istilahnya ketok pintu lah, nyodok lawang, kita audiensi, kita ngobrol sama waktu itu PLT kalau nggak salah ya Pak Aris ya kepalanya, yang akhirnya disepakati yaudah ada dana sekian. Nah, dana sekian itu kan nggak terus diberikan cuma-cuma, ya udah teman-teman bikin film kan itu kan. Mas Yopi salah satunya ya, Ada. yang kangen sekolah Iya, ya. kangen sekolah. Nah, dana itu dikumpulkan,
selisihnya itu dipakai untuk membantuan. Jadi itu inisiatifnya filmmaker sendiri. Bantuan untuk kita mendata kalau nggak salah 300 Ya, 300 kru film. Walaupun di antara teman-teman itu ada kesadaran yang aku nggak usah dibantu, nggak apa gini-gini. Akhirnya mengerucut tinggal berapa ratus, 200 sekian lah, 260 atau 200. Itu yang kemudian macam-macam bentuknya, ada yang susu, ada yang banyak listrik, kayak gitu kan. Ada modal usaha atau apa ya? Modal usaha, mau jualan pisang goreng, apa gitu gitu kan. ya. Dia cuma 500.000 misalnya. Nah itu tuh berawal dari itu, terus kita mikirkan kita tetap harus produksi. Tapi produksinya itu gimana ya, yang krunya nggak kumpul banyak-banyak ini. Dokumenter itu pilihan yang tepat sebenarnya. Salah satunya ya, bukan salah satunya, tapi salah satu yang tepat. Nah, seiring berjalan, itu waktu itu saya tuh ketemu sama Dokter Edi. Beliau itu kepala rumah sakit Bethesda. Awalnya saya bertanya, nih dok, ini di media itu banyak sekali berita tentang nih rumah sakit menolak pasien. Kan lagi hototnya tuh kan, ini ada pasien ini gimana nih, nakes nih gimana. Dokter Edi cerita, loh kami itu nakes diharapkan bisa mengatasi, wong tahu aja belum. Jadi sebenarnya nakesnya juga nggak siap. Nakes tuh nggak siap. Ini kan beliau mencontohkan kalau kegawatan itu di Yogyakarta itu ada gunung Merapi meletus, bencana, gempa. Udah nih ada bangsal nanti kalau ada darurat gini. Tapi kan tidak untuk pandemi. Jadi kalau ada rumah sakit dulu di Jakarta atau di mana menolak, itu karena memang rumah sakitnya nggak tahu, nggak siap. Nanti malah menulari pasien yang lain kan malah resikonya lebih tinggi. Sehingga perlu disiapkan tenaganya segala macam. Nah, Mbak udah kamu kan filmmaker, saya malah dibalikin waktu itu. Mbak ajak teman-temanmu bikin film ini, tunjukkan bahwa sebenarnya kita itu tidak ada yang siap. Tapi lambat laun kita di Jogja ini belajar dan mencoba menghadapi itu. Dan yang luar biasa adalah kita kan survive gitu kan. Nah, berangkat dari sana kemudian di program Danais itu saya mendorong Mas Yopi. Ayo Mas Yop, kamu kan cakendel loh ini ya. Siapa yang berani syuting film pas COVID sampai ke rumah sakit ya loh. Ya cuma sah nekat ini ya. Itu gini. Akhirnya disetujui proposalnya. Yaudah kerjakan itu. Dan sebenarnya yang menarik buat kami dari sisinya kurator itu kan dinamikanya di Jogja kelihatan banget itu. Nggak cuma nakes. Kalau relawan yang bikin peti, yang teman-temannya Mas Sapong itu, UGM itu kan. Terus ada itu yang dari BPBD yang jadi inilah yang ngubur. Tim kubur cepat. Tim kubur cepat. Terus Sagan juga. Itu yang relawan-relawan itu yang di kampung yang semprot-semprot, padahal itu kalau ditanya juga ini efek kok, ya nggak tahu, tapi yang penting berupaya. Nah, itu yang keren tuh itunya, tidak diam merenung putus asa. Baik, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Kampung Sagan dan sekitarnya selamat dari COVID-19. Amin. Baik, terima kasih. Selamat menjalankan tugas masing-masing. Dan aku tuh sebenarnya kan berharap ini nggak cuma berhenti di film pendek. Habis saya tak carikan pendana. Tinggal bongkar harddisk. Mau? Oh ya mau. Tapi bisa nggak dibuat panjang? Loh kan materi pertama itu kan rough cut bisa sampai 70-an menit. Wah bisa berarti. Bisa. Mau berapa? 90? Ya kan kalau dibuat panjang. Nanti saya cari-cari dulu ya. Siap. Karena itu menarik buat saya. Cuma resikonya nanti kalau dibuat panjang, platformnya itu biasanya film panjang itu platformnya berbayar. Berbayar itu ya entah itu mau lewat series OTT atau mau lewat jalur bioskop gitu, sinema itu kan nggak mungkin terus orang datang gratis, itu kan susah loh itu. Nah, pengaruhnya adalah nanti teman-teman filmmaker sama narasumbernya yang terlibat ya diberitahu bahwa ini
pengen kita sebarluaskan, tapi konsekuensinya nanti akibatnya terjadi semacam komersialisasi karena ya kasihan pemutarnya atau mereka kan memang Iya. terbayar. Gitu. Tapi saya mau bantu carikan ini pendananya kalau Biodit uang, Oh, mau. buat versi panjang. Mau. Ya. Sekarang. Boleh ke DC ya? Tak pikir saya. Gue mau saya ini. Nanti ya DC. Masain Masain. tekan rumah. Oh, iya, Tekan iya. rumah. Masain mana? Yaudah itu aja Oh, siap. yang bisa saya ceritakan. Oke. Saya selaku salah satu ya dari tim kuratornya dinas, sebenarnya ini yang belum pernah kami sampaikan ke teman-teman pembuat film, khususnya yang ini Pandemic Warrior. Kami itu mau bilang terima kasih sudah dibuatkan. Sama-sama. Terima kasih. Aduh, terharu Kita juga. juga terima kasih banyak Terima ya kasih buat banyak. teman-teman kurator. Iya, karena terus kita supervisi semuanya dan terlibat ya, juga ya. semuanya terlibat. Wes, itu sejarah 2020 sampai 2021 akhir. Iya. Saya lihat di film itu istrinya juga terpapar tuh Iya. sampai isolasi padahal anaknya masih bayi. Iya, sangel wis puji Tuhan wis iso dikaruniai saya selamatlah sama keluarga itu wis. Iya. Juga gambar resiko ngono wis. Iya. Kabeh do takon piye wis Iya. wis gak tahu dilindungi lah sama yang kuasa ya.